Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya. Semoga kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Ustaz Muhammad Ridwan MPD akan menyajikan makalah Ushul Fiqih tentang mujmal, mubayyan, manqut dan mafhum. Saya sendiri nama Kakang Riyad dan sebelah kanan saya namanya Nabil Aujad dan sebelah kiri saya Muhammad Hijib Nasrullah. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan menyampaikan latar belakang dari pengertian mujmal, mubayyan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang sangat sempurna, penuh dengan kejelasan sekaligus kedalaman makna yang disesuaikan dengan akal dan kearifan manusia. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat langsung tegas menyampaikan aturan, namun banyak pula yang bersifat ringkas dan membutuhkan penjelasan lanjutan. Ada makna yang terpecah secara gambar, namun tak sedikit pula yang tersirat namun menjadi inti dari ketentuan itu sendiri. Sejak masa sahabat, tabi'in hingga terbentuknya madhab-madhab fikih, perbedaan pemahaman terhadap nas seringkali bermula dari ketidakmampuan menggunakan sifat kalimat. Apakah ia masih bersifat umum atau sudah khusus? Apakah masih samar atau sudah terang? Apakah maknanya hanya pada apa yang terucap atau pada makna lain yang mengikutinya? Para imam madhab kemudian menyusun kaidah-kaidah itu secara sistematis agar menjadi pedoman baku bagi siapa saja yang hendak mengambil hukum dan sumber utamanya. Kajian mengenai mujmal, mubayyan dan manqut mafhum adalah ilmu kunci yang membuka pintu pemahaman nas secara utuh. Sayangnya seringkali konsep ini hanya dipahami secara permukaan saja, sekadar menghafal definisi tanpa memahami landasan filosofis, syarat-syarat berlakunya, serta bagaimana mengintegrasikannya dalam satu kesatuan pemahaman agama yang komprehensif. Oleh karena itu, makalah ini mengkaji secara mendalam untuk membuka setiap lapisan makna dan konsep-konsep tersebut. Dengan urusan masalah, 1. Bagaimana definisi, asal kata, dan dasar dalil yang menentukan keberadaan konsep mujmal dan mubayyan. 2. Bagaimana pembagian rinci, syarat, pandang ulama, serta hubungan antara mujmal dan mubayyan. 3. Bagaimana definisi, asal kata, dasar dalil, serta pembagian mendalam dari konsep manqut mafhum. 4. Apa saja syarat berlakunya masing-masing bagian dari mafhum serta perbedaan pandangan ulama mengenai batasan penggunaannya. 5. Bagaimana integrasi dan saling keterkaitan keempat konsep ini dalam kerangka penarikan hukum Islam yang utuh. Dan 6. Bagaimana penerapan nyata konsep ini dalam masalah-masalah kontemporer maupun masalah sehari-hari. Untuk pembahasannya, pertama konsep mujmal dan mubayyan, kajian berdasarkan tingkatan kejelasan makna. Pengertian rinci mujmal secara bahasa berasal dari kata jama' yang bermakna mengumpulkan, merangkum atau menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan sehingga rincian bagiannya tidak tampak. Lawan katanya adalah mufasal atau terperinci. Secara istilah hukum ushul fikih, kalimat yang maknanya mencakup banyak kemungkinan atau cakupannya luas, namun belum terjelaskan batasan-batasannya, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, maupun ukurannya secara pasti, sehingga akal belum mampu menetapkan hukum yang pasti dan rinci darinya tanpa bantuan penjelasan lain. Dasar dalil dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu kitab ini sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Ayat ini menegaskan bahwa ada bagian Al-Quran yang berfungsi menjelaskan, berarti ada bagian lain yang membutuhkan penjelasan. Sifat dan ciri khas, maknanya secara umum sudah dapat dipahami, namun rincian pelaksanaan masih tertutup.
belum bisa dijadikan pegangan hukum yang pasti secara rinci. Kedua, selanjutnya tidak bertentangan dengan dalil lain, hanya belum mengungkap informasinya. Selanjutnya, pandangan ulama sebagaimana ulama membagi mujmal menjadi dua. Satu, mujmal yang dapat ditunda penjelasannya atau penjelasannya bisa datang belakangan dalam nas lain. Kedua, mujmal yang harus disegerakan jika tidak dijelaskan maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan agama. Contoh analisis mendalam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bersifat mujmal karena belum menjelaskan rukun haji apa saja, wajibnya apa saja, sunnahnya apa saja, syarat sahnya, hal-hal yang membatalkannya, serta ukuran denda jika melanggarnya. Semua rincian ini baru terang setelah dijelaskan secara rinci oleh perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW dalam berhaji. Kedua, pengertian rinci mubayyah. Secara bahasa berasal dari kata bayat yang bermakna nyata, terang, jelas bedanya, dan terpisah dari yang lainnya. Secara istilah usul fikih, kalimat yang maknanya sudah tampak nyata, rinci, batas, syarat dan ukurannya sudah tercantum secara sempurna di dalam atau telah dijelaskan secara sempurna oleh dalil lain yang bersumber dari syariat yang sama. Dasar dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 118, "Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun." Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi sekumpulan orang-orang yang mengetahui. Sifat dan ciri. Satu, maknanya adalah lengkap dan tidak lagi membutuhkan tambahan penjelasan dari luar. Dua, langsung dapat dipahami dan diamalkan secara utuh. Selanjutnya berfungsi melengkapi, menetapkan atas, dan menentukan makna yang dimaksud oleh kalimat mujmal. Contoh hadis mendalam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berhaji. Ambillah dariku tata cara ibadah hajimu. Kemudian beliau melaksanakan setiap tahapan haji secara rinci, mulai dari berihram, bawa, sa'i, wukuf di Arafah hingga melempar jamaah. Perbuatan dan perkataan beliau ini adalah bentuk mubayyah yang mengubah perintah haji yang bersifat umum menjadi perintah yang terperinci dan dapat dilaksanakan. Ketiga, hubungan antara aturan kerja mujmal dan mubayyah dengan mubayyah. Hubungan keduanya adalah hubungan saling melengkapi dan penetapan batas. Para ulama menetapkan kaidah pokok. Apabila datang penjelasan terhadap sesuatu yang bersifat umum, maka berlakulah penjelasan itu dan muncullah kemungkinan makna umum yang lain. Artinya, kita tidak boleh mengambil makna dari kalimat mujmal yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh kalimat mubayyah. Sumber yang berhak menjelaskan mujmal adalah dengan urutan. Al-Quran menjelaskan Al-Quran, kemudian As-Sunnah menjelaskan Al-Quran, kemudian ijtihad yang bisa dasarkan pada keduanya. Tidak boleh menggunakan akal semata atau adat kebiasaan untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat mujmal dalam masalah ibadah. Kemudian selanjutnya konsep bentuk dan hukum akan dijelaskan dari saudara kami, saudara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan. Yang kedua, konsep mantuk dan mafhum kajian berdasarkan cara penyampaian makna. Satu, pengertian rinci mantuk. Secara bahasa berasal dari akar kata nantuk yang bermakna suara yang keluar dari ucapan lafal yang terucap. Secara istilah usul fikih, makna yang ditunjukkan secara langsung dan utama oleh susunan lafal beliau itu sendiri. Makna ini melekat secara eksplisit pada apa yang terucap atau tertulis, sehingga tidak memerlukan penelaran mendalam untuk menangkapnya. Bagian rinci mantuk. Yang satu, mantuk sholih atau makna yang sangat jelas, tunggal dan tidak mengandung makna lain yang setara. Hanya ada satu kemungkinan makna yang dikehendaki. Contoh, Allah telah mengharamkan riba. Maknanya langsung tertuju pada pengharaman riba tanpa keraguan. Yang kedua, mantuk ghairu sholih. Itu makna yang masih berada dalam lingkup lafal, namun memerlukan sedikit perhatian untuk menangkap maksud utamanya, atau mengandung makna kemungkinan lain yang lebih lemah. Contoh, janganlah kamu menghampiri harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Bapak ini secara langsung melarang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, namun masih dalam lingkup perintah menjaga harta tersebut.
Kekuatan dalil. Mantuk adalah dalil tingkat pertama dan paling utama. Selama makna masih bisa diambil secara langsung dari lafaz, maka itulah yang dipegang sebelum beralih ke makna tersirat. Yang kedua, pengertian rinci mafhum. Secara bahasa berasal dari akar kata mafhum yang bermakna paham, tangkap, mengerti maksud yang tersirat. Secara istilah usul fikih, makna yang tidak diambil dari lafaz yang terucap secara langsung melainkan dipahami dari petunjuk konteks sifat kalimat atau logika yang menyertainya yang menunjukkan adanya makna lain yang dikehendaki oleh pembicara. Pembagian rinci mafhum serta syarat dan pandangan ulama. Yang satu, mafhum muwafaqah atau mafhum aula, yaitu makna yang hukumnya sejalan dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz, namun lebih pantas atau lebih utama berlaku pada hal yang tidak disebutkan. Contohnya, larangan berkata kepada orang tua. Jika sekedar kata yang tidak menyakiti fisik saja dilarang, maka melukai, memukul dan mencaci mereka jauh lebih dilarang. Yang kedua, pandangan ulama. Seluruh ulama dari masa sahabat hingga sekarang sepakat menerima mafhum muwafaqah sebagai dalil hukum yang sah, karena hal ini adalah kelanjutan logis dari maksud yang terucap. Yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu makna yang berlawanan dengan hukum yang disebutkan apabila syarat atau sifat yang menjadi dasar hukum itu tidak ada. Syarat berlakunya, para ulama menetapkan syarat ketat agar tidak melenceng. Sifat yang disebutkan haruslah sifat yang berpengaruh pada hukum, bukan sekedar informasi tambahan, dan kalimat itu tidak mengandung petunjuk lain yang memperluas makna. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW, pada hewan ternak yang digembalakan ada zakatnya, maka ternak yang dipelihara dan diberi makan pemiliknya sendiri tidak wajib zakat. Pandangan ulama, mayoritas ulama termasuk 4 mazhab besar menerimanya dengan syarat ketat. Namun sebagian kecil ulama menolak penggunaannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah atau hukum yang bersifat ta'abbudi atau mengikuti perintah tanpa mengetahui alasannya. Yang ketiga, hubungan mantuk dan mafhum. Keduanya bagaikan kulit dan isi. Mantuk adalah kulit yang tampak mata, sedangkan mafhum adalah isi dan roh yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang sempurna haruslah kita memegang teguh apa yang terucap sekaligus peka menangkap apa yang tersirat sebagai kelanjutan dari maksud tersebut. Mengabaikan mantuk berarti mengubah agama menurut hawa nafsu, sedangkan mengabaikan mafhum berarti memahami agama secara kaku dan dangkal. Baik, selanjutnya akan diteruskan dengan saudara saya Didi. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang integrasi total keempat konsep dalam sistem penafsiran. Dalam memahami satu nas, keempat konsep ini bekerja bersamaan. Keempat konsep dari apa yang tadi telah disebutkan, yaitu ada mujmal, mantuk, mafhum, dan mubayyan. Yang pertama, mujmal dan mantuk. Apa yang terucap sudah jelas, namun rinciannya belum lengkap. Contohnya seperti perintah sholat. Yang kedua, mujmal dan mafhum. Makna tersiratnya sudah terasa, namun batas penerapannya belum terperinci. Yang ketiga, mubayyan dan mantuk. Segala hal yang terucap sudah jelas dan rinci tanpa keraguan. Contohnya seperti rukun iman yang 6. Yang keempat, mubayyan dan mafhum. Makna tersiratnya sudah jelas dan hukumnya. Contohnya seperti larangan menyakiti orang tua yang maknanya sudah sangat tegas mencakup segala bentuk perlakuan buruk. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengamalkan mujmal sebelum menunggu penjelasan mubayyan, menolak makna mafhum dengan alasan tidak ada lafalnya, padahal maksudnya sudah jelas mengikuti logika syariat. Memperluas makna mujmal melebihi batas yang telah ditetapkan oleh mubayyan. Poin berikutnya yaitu penerapan dalam konteks kontemporer. Yang pertama, zakat profesi. Firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, adalah mujmal.
Penjelasannya atau pembayaran merujuk pada kadar zakat harta simpanan 2,5% yang kemudian diterapkan pada penghasilan profesi yang bersih. Yang kedua, larangan merusak. Larangan membunuh adalah mantuk, sedangkan larangan merusak lingkungan, membunuh makhluk tidak berdosa secara berlebihan adalah mafhum muwafaqah yang mengikuti tujuan pelestarian jiwa dan alam. Kesimpulannya, dalam keempat konsep ini, yang pertama, mujmal adalah kalimat yang umum belum terperinci, sedangkan mubayyan adalah penjelasan yang melengkapi dan menetapkan batas maknanya. Keduanya berjalan beriringan dalam nas syar'i. Yang kedua, mantuk adalah makna yang diambil secara langsung dari lafal, sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami dari petunjuk di luar lafal yang terbagi menjadi muwafaqah yang disepakati dan mukhalafah yang memiliki syarat ketat. Keempat konsep ini bukanlah sekedar teori bahasa, melainkan kerangka berpikir yang menjamin objektivitas dan kesucian penafsiran agama. Perbedaan pandangan ulama bukanlah pertentangan, melainkan kehati-hatian dalam menetapkan batas penggunaan konsep ini agar tidak menyimpang dari tujuan syariah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5 tentang usul fikih, mujmal, mubayyan, mantuk dan mafhum. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.